Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi materi obligasi yang kemarin sudah kita bahas sampai cara penjurnalannya, penjurnalan ketika penerbitan, ketika pembayaran bunga, dan juga ketika pelunasan. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Sekarang kita akan lihat bagaimana obligasi itu di listing di neraca atau dilaporkan di neraca atau di laporan di laporan neraca ya. Nah, ini contohnya yang kemarin masih tentang soal yang kemarin yang contoh di atas ini. Perusahaan menerbitkan obligasi 10 juta. Jadi kalau di neraca akan seperti ini. Contohnya di sisi pasiva di sini ada kewajiban lancar, dan yang tadi itu yang obligasi masuk di kewajiban jangka panjang, maka diposting seperti ini. Kewajiban jangka panjang obligasi 10%, artinya 10% ini adalah jumlah dari kewajiban jangka panjangnya adalah 10% adalah obligasi. Jatuh tempo 2027, total nilainya 10 juta seperti di sisi ini ya. Maka di jumlah nanti seperti biasa muncul total kewajiban. Di sini kita akan lihat sehingga obligasi ini disimpan di sisi pasiva di bawah kewajiban jangka panjang seperti ini, seperti biasa sih. Penulisan kewajiban jangka panjang nilainya sama, ditulis sama seperti ini. Bisa ditambahkan keterangan jatuh temponya kapan, gitu ya. Jadi sederhana sekali kalau di neraca. Kemudian kita bahas, nah, obligasi ini seperti yang kemarin kita pelajari bahwa obligasi bisa berpindah kepemilikan. Jelasannya gimana ya? Jadi gini, misal ya, misal PT apa ini, PT Erlangga ini dia jual obligasi, kemudian saya beli obligasi PT Erlangga gitu ya. Nah, sebelum jatuh tempo atau sebelum waktunya pelunasan, saya mau jual atau mau pindah kepemilikan, dipindahkan kepada pihak lain, itu bisa. Nah, istilahnya obligasinya dijual gitu ya, sederhananya gitu sih. Nah, ini ada beberapa contohnya. Jadi kemarin sudah saya ceritakan tentang perpindahan kepemilikan di obligasi. Coba saya kasih gambaran lagi ya, seperti ini. Oke. Nah, misalnya misalnya tadi PT Airlangga tadi. Airlangga dia jual obligasi nominalnya 10 juta menjadi beberapa lembar. Si A dia dibeli oleh si A, si B, si C, si D, si E gitu kan. Nah, setelah beberapa lama si E ini sebelum jatuh tempo dia ingin menjual kepada si F gitu ya, atau dia akan memindahkan obligasinya kepada si F. Nah, ini proses ini disebut penjualan obligasi. Sama seperti saham sih sebenarnya, kayak gitu, bisa dipindah tangankan, bisa diperjualbelikan. Nah, proses penjualan ini ada beberapa jenis gitu. Ada beberapa jenisnya, ada beberapa macamnya. Nah, kita akan pelajari ini jenis-jenis apa saja, atau jenis-jenis penjualan apa saja yang terjadi pada penjualan obligasi gitu ya. Udah kita jelaskan ini sebelumnya sih, menambahkan saja. Nah, kembali ke sini. Jadi kalau di sini ada beberapa jenis penjualan. Yang pertama adalah penjualan obligasi dengan diskonto. Ini panjang sekali. Intinya gini, kalau diskonto itu
harga jual di bawah nominalnya gitu. Jadi kalau misalnya saya tambahkan lagi, yang diskonto itu begini. Jadi kalau misalnya tadi nominal 10 juta saham obligasi nominalnya 10 juta dibagi menjadi beberapa lembar, sehingga misalnya per lembarnya itu, taruhlah per lembarnya itu nominalnya adalah 100.000 misalnya gitu ya, 100.000 rupiah. Nah, satu lembarnya 100.000 nominalnya. Nah, terjadilah misalnya ada kenaikan bunga atau ada faktor-faktor yang lain, sehingga orang-orang lebih tertarik menyimpan uang di bank atau di investasi yang lain, tidak di obligasi. Maka kecenderungan orang-orang akan menjual obligasi yang ini, yang nominal ini. Nah, biasanya dijual di bawah harga nominal. Misal harga nominalnya 100.000, dijualnya misalnya 98.000 per lembar. Itu terjadi begitu. Nah, kondisi seperti ini disebutnya adalah penjualan obligasi dengan diskonto atau dengan pengurangan gitu. Itu ya. Nah, ini lihat contohnya. Contohnya adalah nih. Sebagai contoh, tadi sama 10 juta, yang tadi masih yang tadi. Nilai nominalnya 10 juta, dijual dengan harga 9.500.000 gitu kan. Yang berarti diskonto obligasi sebesar 500.000, maka jurnalnya tuh. Jadi dia nilainya 10 juta yang tadi, dijualnya tapi 9.500.000 di bawah nominalnya, maka ini termasuk penjualan dengan diskonto sebesar 500.000 karena 10 juta tadi, 10 juta yang ini. Nah, yang ini ya, yang ini di neraca bisa. Nah, yang ini di neraca 10 juta. Tapi dijualnya 9.500.000, maka diskontonya sebesar 500.000, sehingga jurnalnya seperti ini. Kasnya bertambah 9.500.000, diskontonya 500.000, di sebelah kredit, di sebelah debit, mohon maaf, dan juga di sebelah kreditnya utang obligasi 10 juta. Jadi hutangnya 10 juta, tapi dia dapat penambahan kas 9.500.000. Ini menjadi diskonto di sisi debit 500.000. Seperti ini cara menjurnalnya. Jangan lupa ya, seperti ini cara penjualan diskonto. Nah, disebutnya kontra account. Jadi akun diskonto ini, akun yang diskonto utang ini disebutnya kontra account, sehingga keberadaannya akan dilaporkan sebagai pengurangan nilai nominal obligasi di neraca gitu ya. Jadi disebutnya kontra account, dan nanti akan menjadi pengurang obligasi di neraca. Oke ya, itu yang penjualan diskonto. Nah, kalau ini menjual obligasi dengan premi, gampangnya sih harga jual di atas harga nominal. Ini dikebalikan yang diskonto ya. Jadi biasanya sebabnya karena perusahaan memberikan tingkat bunga obligasi, jadi karena bunganya besar misalnya gitu ya, yang diberikan oleh perusahaan. Nah, seperti ini. Ini yang tadi dengan premi disebut dengan premi obligasi. Ini yang tadi diskonto tadi. Diskonto akan mengurangi nilai obligasi. Neracanya gambar neraca di neraca seperti ini. Yang apa? Yang penjualan diskonto ya. Obligasinya 10 juta dikurangi diskonto 500.000, sehingga nilai hutangnya 9.500.000. Nilai hutang obligasinya 9.500.000. Nah, ini contoh yang penjualan premi atau kebalikan dari diskonto. Jadi di sini ditulis dijual 10.500.000, padahal nilainya tadi nilai nominalnya 10 juta. Nah, artinya ada kelebihan atau premi obligasi sebesar 500.000. Nah, sehingga dicatatnya seperti ini. Ini tadi kalau diskonto di sebelah debit, kalau premi di sebelah kredit. Jadi kasnya bertambah
10.500.000, premi obligasinya 500.000, obligasi hutang obligasinya 10 juta. Seperti ini jurnalnya. Disebutnya bukan kontrak account tapi adjunct account. Jadi dia menambah obligasi. Contohnya seperti ini. Tuh. Di neracanya ada obligasi 10 juta ditambah premi 500, kemudian total obligasinya sehingga 10.500.000 gitu ya. Nah, kemudian ada ini yang agak lumayan ngitungnya, penjualan di antara tanggal bunga. Jadi nanti dihitung bunganya. Nah, seperti ini nih. Lumayan nih. Udah mulai ke bawah, udah mulai lumayan. Oke. Kita lihat satu-satu ya yang di antara bunga ini. Sama kalau kasus yang tadi ini dituliskan dalam kasus obligasi diterbitkan di antara tanggal bunga, maka pembeli obligasi akan membayar lebih dulu bunga yang akan diterimanya. Gitu kan. Pada tanggal pembayaran bunga periode berikutnya, bunga yang harus dibayar adalah bunga dari pembayaran terakhir sampai dengan tanggal pembayaran bunga tersebut. Jadi dia bayar sebelum di antara tanggal bunga. Jadi artinya si penjual obligasi tadi, jadi gini. Jadi dia yang menjual obligasi itu membayar lebih dulu bunga karena apa? Karena dia jual obligasinya di antara pembayaran bunga. Contohnya ini. Obligasi 10 tahun nilainya 8 juta misalnya gitu. Ini beda lagi ya. Beda lagi kasus ya. Tanggal Januari 2007. Bunga obligasinya 10 tahun dibayar tiap semester. Diterbitkan 1 Maret 2007. Pada nilai pari ditambah dengan bunga yang diakrualkan, maka jurnalnya seperti ini. Nah, jadi dihitung kas jadi dia membayarkan bunga nih, bunga ini nih tertanggal bunga 10 tahun dibayarkan. Nah, jadi dia ketika menjual obligasi ada bunga yang dibayarkan ditambah dengan bunga yang diakrualkan gitu kan. Nah, seperti ini. Sehingga di kasnya dia akan bertambah karena ada utang bunga yang dibayarkan di awal gitu ya. Tuh seperti ini. Utang obligasi itu di 8 juta ya. Gitu. Terus pada tanggal 1 Juli pada saat perusahaan melakukan pembayaran bunga tengah tahun akan membuat jurnal sebagai berikut. Tuh. Utang bunganya berkurang, beban bunganya bertambah, utang obligasinya 400.000. Gitu ya. Dari mana? Karena tadi ada nilai bunga yang diakrualkan. Gitu. Terus ini juga ada perlakuan akuntansi untuk premi dan diskonto. Jadi ada perlakuan ya. Kalau premi tadi disebutnya atau kalau di istilah saham disebutnya gain, itu ada di atas harga nominal, kalau diskonto di bawah harga nominal. Maka perlakuannya seperti tadi. Ada perlakuan bunga karena tadi tingkat bunga selalu mempengaruhi diskonto maupun premi gitu ya. Seperti ini itunya bagannya, beban bunga obligasi, nilai tercatat obligasi dikali tingkat bunga efektif. Pembayaran bunga obligasi, nilai nominal obligasi dikali tingkat bunga efektif sama dengan amortisasi obligasi. Jadi beban bunga dikali bunga efektif, pembayaran bunga juga dikali bunga efektif sama dengan amortisasi obligasi. Biar lebih jelas kita lihat contohnya aja. Nah, ini PT Kartika menerbitkan obligasi 100 juta bunga 8% 1 Januari 2007 dan jatuh tempo 1 Januari 2012 dengan pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Tingkat bunga efektif 10%. Nah, jadi ngitungnya kayak gini. Jadi contoh ini dapat disampaikan karena tingkat bunga obligasi lebih kecil daripada suku bunga efektif. Nah, kenapa? Jadi lihat di sini. Tingkat bunga obligasinya 8%, suku bunga efektifnya 10%. Jadi tingkat bunga obligasi lebih rendah daripada tingkat bunga efektif. Tingkat bunga efektif itu yang berlaku tingkat bunga yang berlaku pada tahun tersebut ya. Kalau ini tingkat bunga yang ditentukan oleh perusahaan, tingkat bunga yang oleh perusahaan yang menentukan obligasi. Nah, sehingga kita ketahui suku bunga obligasi lebih kecil daripada suku bunga efektif. Obligasi ini dijual dengan diskonto. Nah,
kemudian dijual dengan diskonto, artinya dia di bawah harga nominal, nilai nominal. Maka ngitungnya seperti ini. Ada present value-nya yang sudah kita pelajari sebelumnya di tabel ya, tabel present value, silahkan buka lagi. Kemudian ada future value-nya segini, kemudian diskontonya segini. Oke, maka kelihatan seperti ini amortisasinya. Nah, ini bisa dilihat ya. Silahkan perhatikan. Jika ada pertanyaan silahkan nanti tanyakan apa yang belum mengerti di tabel yang ini ya. Jadi ini Anda harus buka lagi tabel bunga yang kemarin di semester kemarin sudah saya sampaikan dan saya ajarkan ya. Silahkan diamati. Oke. Segitu dulu untuk sekarang. Silahkan ini diamati, terutama yang diskonto ini. Cara ngitung perlakuan premi dan diskonto. Kita baru sampai yang diskontonya dengan membandingkan dengan bunga efektif. Kemudian tadi saya review lagi bahwa ada beberapa penjualan obligasi. Silahkan Anda pahami, dibaca saja. Ini bisa dipahami dan silahkan ditanyakan di channel YouTube saya jika ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.